Tim nasional Indonesia sudah menuntaskan 4 pertandingan pada fase grup Piala AFF 2022. Dalam 4 pertandingan itu, keluhan Sintayong (STY) selalu sama, yakni penyelesaian akhir. Terbaru, STY mengeluhkan hal itu meski Indonesia bisa mengalahkan Filipina 2-1 di Rizal Memorial Stadium, Manila. Dalam pertandingan tersebut, sangat dimaklumi bila pelatih asal Korea Selatan itu kecewa berat dengan penyelesaian akhir timnya. Berdasar statistik, Indonesia sangat agresif membombardir gawang Filipina. Skuad Merah Putih melepaskan 20 percobaan tembakan. Tapi, dari 20 percobaan tembakan itu, hanya 2 gol yang tercipta. 2 gol itu diciptakan Dendi Sulistiawan, 21, dan wonderkid Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand, 43. 2 gol itu tercipta pada babak pertama. Artinya, Indonesia tidak bisa mencetak gol pada babak kedua. Padahal, STY merotasi sektor penyerangan untuk menambah daya gedor. 3 pemain berkarakter menyerang dimasukkan, yakni Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, dan Ilija Spasojevic. Tapi, upaya STY tidak mampu menambah jumlah gol Indonesia. Justru, gawang Indonesia kebobolan pada menit ke-83 lewat tandukan Jens Sebastian Beraku Erasmussen. Saya sangat kecewa. Yang namanya sepak bola itu harus bisa mencetak gol supaya mendapat hasil baik. Malam ini, kemarin, red performa kami baik. Tapi, kami tidak bisa mencetak gol di tengah peluang yang begitu banyak. Saya sangat tersinggung, ujar STY setelah pertandingan. Pelatih timnas Korea Selatan pada ajang Piala Dunia 2018 Rusia itu menilai permainan Indonesia membaik. Meski bermain di rumput sintetis, skuad Garuda juga mampu menciptakan jumlah operan yang lebih banyak daripada tim tuan rumah. Tingkat akurasi operannya pun baik sayang, finishing sangat jauh dari harapan. Ini harus dievaluasi, sebab, besar kemungkinan kami akan bertemu Vietnam dalam babak semifinal. Pertandingan leg pertama dimainkan di Jakarta dulu. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik supaya tidak mengecewakan fans yang datang ke stadion, tegas pelatih 52 tahun tersebut. Perolehan poin Vietnam sebenarnya sama dengan Singapura yang berada di urutan kedua grup B. Dan, perolehan poin Vietnam hanya terpaut 1 angka dari Malaysia yang berada di urutan ketiga klasemen. Tapi, Vietnam paling diunggulkan untuk finish sebagai juara grup B. Kenapa demikian? Grup B akan menuntaskan seluruh pertandingan hari ini. Pada laga pemungkas, Singapura akan bertemu Malaysia. Lalu, Vietnam akan bertemu tim yang sudah dipastikan tereliminasi, yakni Myanmar. Pertandingan Vietnam kontra Myanmar akan digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi. Jika mampu menjaga status juara grup B, Vietnam akan lebih dulu bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada tanggal 6 Januari. Lalu, pertandingan leg kedua akan digelar di Vietnam pada tanggal 9 Januari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan komen untuk mendapatkan informasi terbaru seputar sepak bola.